Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan buku Tajwid Offline halaman 64. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami dari Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaallah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Coba perhatikan, ada 5 simbol yang sering muncul di dalam Al-Quran. Tentu simbol ini memiliki fungsi tersendiri. Jadi bukan kebetulan, ada fungsinya. Yang pertama huruf Ain, ini tanda ruku. Kemudian al-hizbu, ini adalah tanda hizib. Kemudian al-manzilu, ini tanda manzil. Yang keempat nisful Quran, pertengahan Quran. Kemudian ada tanda seperti kubah masjid. Sekarang coba kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tanda ruku dilambangkan dengan huruf Ain. Tujuannya adalah untuk menamatkan Al-Quran di dalam sholat. Jadi bagi sahabat Al-Quran yang hafal 30 juz, maka dia akan mengkhatamkan di dalam sholat dengan panduan huruf Ain atau tanda ruku ini. Jumlah total di dalam Al-Quran ada 554. Jadi biasanya Ain ini ada pada pojok kiri atau pojok kanan. Kalau kita tarik ke dalam ayat, maka dia akan sejajar dengan Ain kecil. Kemudian yang kedua ada tanda hizib atau al-hizbu. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Hizib ini posisinya ada di awal dan di pertengahan juz. Maka satu juz Quran itu punya 2 hizib. Maka jumlah total hizib itu adalah 60. Jadi masing-masing juz ada 2 hizib. Ada di awal juz, ada di pertengahan juz. Coba perhatikan contoh. Kalau kita buka juz yang kelima, maka di situ ada hizib 9. Hizib 9 dan 10 ada pada juz 5. Hizib 9-nya di awal juz, hizib 10 ada di pertengahan juz. Perhatikan pojok sebelah kiri ada tulisan kecil Al-Hizbu 9. Nah, jadi sahabat Quran, hizib yang 9 ini dibagi lagi atau dipecah menjadi 4 bagian. Ada 1/4 hizib 9. Ada lagi 1/2 hizib 9. Ada 3/4 hizib 9. Untuk 4/4 hizib 9 itu jaraknya dari 3/4 ke hizib yang baru. Maka itu dikatakan 4/4. Jadi sekali lagi tujuannya untuk memudahkan dalam menghafal Quran, untuk membagi Quran itu menjadi 2 bagian, ada awal, ada tengah juz. Biasanya dilambangkan dengan tanda seperti bunga atau tanda seperti roda, kadang berbagai macam tanda. Yang penting dia tandanya seperti ini. Ada yang tanda bulat, ada yang peta. Intinya ini adalah hizib yang ada pada awal juz dan di pertengahan juz. Kemudian yang ketiga ada namanya manzil. Manzil itu berfungsi untuk menamatkan Al-Quran selama 7 hari. Letak manzil ini ada pada 7 surat. Disingkat dengan istilah fami bisyautin. Artinya bibirku penuh kerinduan. Ini adalah singkatan surat-surat yang memiliki manzil. Perhatikan sahabat Al-Quran. Fa itu artinya surah Al-Fatihah. Mi Al-Ma'idah, ya sukun Yunus. Bi itu Bani Israel atau Al-Isra. Shin adalah Asy-Syu'ara. Waw adalah Wassafat atau As-Safat. Qaf adalah surat Qaf. Jadi manzil 1 itu diawali surah Al-Fatihah. Manzil yang kedua surah Al-Ma'idah. Yang ketiga surat Yunus. Yang keempat diawali surah Al-Isra. Yang kelima diawali surat Asy-Syu'ara. Yang keenam diawali surat As-Saffat atau Was-Saffat. Dan manzil yang ketujuh diawali oleh surat Qaf. Perhatikan ini keterangan lengkapnya manzil 1 sampai manzil yang ketujuh beserta awal dan batasan suratnya.
Coba perhatikan sahabat Al-Quran. Biasanya pada surah Al-Fatihah manzil satunya tidak ditulis karena penuh dengan khat atau tulisan kaligrafi. Manzil kedua ini tulisannya, manzil yang ketiga, manzil yang keempat, manzil yang kelima, dan manzil keenam serta manzil yang ketujuh. Nanti bisa dicek pada Quran, sahabat Al-Quran. Kemudian tanda yang keempat adalah tanda nisful Quran, artinya pertengahan Al-Quran. Perhatikan surah Al-Kahfi ayat 19. Pada Quran yang lama ditulis dengan warna merah pada tulisan wal yatalattaf, maka ini adalah nisful Quran. Kalau kita geser kepada pojok sebelah kanan, maka akan ada tulisan nisful Quran. Ini artinya pertengahan Al-Quran. Kalau kita kumpul dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, maka inilah pertengahan Al-Quran. Wal yatalattaf. Kadang pada beberapa Quran cetakan terbaru tidak dimerahkan lagi. Kadang ada yang diarsir, ada yang warna hitam, kadang ada yang biasa. Intinya kata wal yatalattaf adalah nisful Quran, pertengahan Al-Quran. Kemudian yang kelima ada tanda kubah masjid, maka itu melambangkan sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau kita membaca maupun mendengar ayat ini, maka disunahkan untuk melakukan sujud. Nama sujudnya sujud sajadah atau sujud tilawah. Hanya terdapat dalam 15 ayat di dalam Al-Quran. Ini dia kumpulan ayat yang ada tanda kubah masjid atau sujud sajadah. Salah satu contoh kita lihat di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15 ada tulisan kubah masjid ini. Ini adalah tanda sujud sajadah. Kalau kita dengar atau baca maka dianjurkan untuk sujud. Ketika kita melakukan sujud sahabat Al-Quran, maka ini yang kita baca. Ini doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku bersujud pada zat yang telah menciptakannya, telah membentuknya, dan telah membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi sahabat Al-Quran, inilah doa yang kita baca ketika sujud sajadah atau sujud tilawah. Jadi sahabat Al-Quran, sekali lagi itulah 5 simbol yang ada dan sering muncul ketika kita baca Quran. Moga bisa dipahami dan dibaca buku Tajwid Offline supaya lebih memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.